Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan seputar pinjaman aplikasi online atau pinjol. Langsung saja tanpa berbahasa-basi lagi. Nah, di video ini saya akan membahas yang judulnya melacak pinjol legal yang melanggar aturan OJK. Nah, memang ada kok ada. Oke, di video ini saya akan membahas lebih khusus ya, secara singkat saja ya, dan mengambil dari sudut pengetahuan kita tentang apa itu pinjol lebih dalam lagi. Juga memberikan pandangan pribadi saya tentang polemik pinjol yang ada sekarang ini. Setidaknya ini buat kalian yang sedang terjerat, mungkin sedang galbay atau sedang menggunakan pinjol ini. Jadi bukan hanya sekedar pinjol-pinjol aja, tapi secara knowledge atau secara pengetahuan kita sedikit lebih tahu ya apa itu pinjaman online. Jadi bisa sedikit tercerahkan. Jadi gini, adanya permasalahan terkait perusahaan fintech atau peer-to-peer lending ini, atau yang lebih dikenal dengan perusahaan pinjol, belakang ini menjadi keresahan masyarakat nih yang menjadi perhatian. Nah, disebabkan oleh mekanisme pemberian pinjaman yang proses penagihannya tuh yang berantakan, nggak legal atau legal ya sama aja gitu. Setuju dong. Nih yang saya baca nih di portal berita online ini semenjak awal tahun 2019, OJK itu sebenarnya sudah menerima aduan dari masyarakat lebih dari 19.000. 9.000-nya itu pelanggaran berat, sisanya itu 10.000 itu pelanggaran ringan terkait masalah pinjaman online ini. Nah, itu apa aja sih aduannya? Oke, aduannya itu biasanya karena pencairan tanpa persetujuan permohonan, tiba-tiba kita ditransfer, terus akhirnya tiba-tiba kita ditagih gitu. Terus ancaman penyebaran data, teror dan intimidasi, penagihan dengan kata-kata kasar, pelecehan seksual, bahkan yang terakhir ini ada ancaman pembunuhan. Nah, karena banyak pengaduan ini, akhirnya Satgas Waspada Investasi atau disebut dengan SWI, ini lagi getol-getol nih memberantas perusahaan-perusahaan pinjol ilegal. Jadi ingat ya, bukan OJK tapi SWI yang bergerak. OJK itu hanya mengawasi dan membuat regulasi. Nah, terus peran OJK itu apa? Dalam hal ini, OJK cuma memperketat dan mengatur perizinan daftar izin perusahaan fintech peer-to-peer lending itu. Jadi hanya sekedar mengatur pengizinan atau pendaftaran izin perusahaan peer-to-peer lending itu atau perusahaan pinjol. Tapi upaya pemberantasan perusahaan pinjol ilegal tersebut faktanya tidak cukup dong untuk mengurangi polemik mati satu tumbuh 1000. Oke, sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan hukum dan aturannya, faktanya sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur perihal perusahaan fintech. Nah, satu-satunya peraturan yang mengatur perihal perusahaan fintech ini adalah peraturan OJK nomor 77 POJK nomor 1 2016 tentang layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi. Di aturan tersebut isinya, perusahaan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi wajib didaftarkan mendapatkan izin dari OJK. Sehingga setiap perusahaan pinjol yang menjalankan usaha tanpa adanya izin tersebut dapat dikategorikan sebuah perusahaan pinjol ilegal. Sampai situ. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi nggak bisa dipungkiri lagi pelaku pelanggaran bukan hanya perusahaan pinjol yang terdaftar aja atau pinjol yang ilegal ini. Nah, perusahaan pinjol yang terdaftar pun yang legal ini pun rawan dengan pelanggaran, khususnya untuk penggunaan DC, debt collector, penagih-penagihan. Ini yang jadi garis bawah ya, ini jadi sorotan kita ya, pelanggaran yang dilakukan saat penagihan. Apakah pinjol ilegal melakukan pelanggaran OJK? Ya jelas, banyak banget. Pinjol mana aja bang? Kayaknya hampir semua deh. Dari 120 pinjol yang terdaftar, pasti pernah melakukan pelanggaran. Apakah ditindak sama OJK? Cuma diaduin aja. Apakah pinjolnya tutup? Enggak juga kok. Paling cuma mereka coba, akhirnya ya udahlah gitu. Sejauh peraturan OJK ini, belum ada yang mengatur pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan pinjol dalam penguasaan pihak ketiga nih. Maksudnya dalam peraturan ini tuh nggak ada yang mengatur tentang masalah penagihan jasa pihak ketiga. Itu ya. Jadi yang dipastikan hal ini akan menimbulkan rawan pelanggaran. Apalagi jasa penagihan pihak ketiga itu sebenarnya mereka mengancam kekerasan. Wah, banyak kesalahannya deh. Jadi yang kita tahu peraturan OJK saat ini hanya cenderung fokus kepada keamanan dari sisi investor dan kewajiban pelapor transaksi. Itu faktanya. Tapi sebaliknya, perlindungan dari sisi konsumen ini minim. Nggak ada malah. Sampai situ ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemahaman di atas, ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yang terkait masalah pelanggaran penagihan pinjaman online ini. Yang pertama, permasalahan penertiban atau penindakan DC ini, yaitu harus ada pemberian edukasi orang DC-DC ini, regulasi, sertifikasi, proses penagihan seperti apa, ini harus ada nih. Itu dari DC-nya sendiri, itu urgent loh. Dan kedua, permasalahan kerahasiaan data pribadi. Nah, dengan banyaknya kasus penggunaan data pribadi, konsumen tanpa izin, penyebaran data, nah ini perlu nih ada undang-undang perlindungan data pribadi yang harus diprioritaskan untuk segera diundang-undangkan. Yang ketiga nih, yang terakhir, perihal keamanan cyber.
Nah, beberapa kasus berawal dari pencurian data nih. Mereka kena phishing, mereka mengklik link yang dari nomor atau WA blast, akhirnya ngeklik, akhirnya mereka data yang dicuri. Nah, yang ini akan mengakibatkan pencurian data. Korban yang salah satunya akhirnya ke pinjaman online. Jadi itu ya teman-teman ya. Pinjol legal yang melanggar aturan tuh banyak. Apakah pemerintah bertindak? Sejauh ini ya kalian lihat sendirilah. Jadi itu saja ya teman-teman. Semoga info ini bermanfaat. Semoga pemerintah juga benar-benar serius mengawasi untuk segera memperbaiki deh cara-cara penagihan untuk lebih baik lagi. Untuk kalian yang sedang terlilit pinjaman online, jangan gali lubang tutup lubang ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan di subscribe, like, komen. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen. Terima kasih, sehat selalu untuk kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.